kelompok 4 ingin menyelesaikan tugas bahasa Indonesia membuat drama yang berjudul Malin Kundang. Selamat menyaksikan. Dadah. Pada zaman dahulu, di sebuah daerah bernama Pantai Air Manis yang berada di Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda yang memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Malin Kundang. Sejak kecil Malin Kundang telah terbiasa melakukan berbagai pekerjaan yang menghasilkan uang. Namun upah yang diterimanya hanyalah kecil. Malin Kundang berpikir bahwa hanya dengan merantau akan dapat mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Ia pun segera minta restu kepada ibunya untuk pergi merantau. Malin ingin minta restu. Malin ingin pergi merantau untuk bekerja di negeri orang. Apakah kamu tega meninggalkan ibumu di rumah sendirian yang sudah tua ini? Malin tidak tega, Mak. Tetapi Malin ingin mengubah keluarga kita menjadi orang yang kaya. Baiklah nak, jika itu keputusanmu, Mama akan memberikan restu. Iya, Mak. Doain Malin juga ya, Mak. Agar bisa sampai tujuan dengan selamat. Akhirnya, Malin pun diberi restu oleh ibunya untuk pergi merantau. Di tempat ia merantau, Malin mengagumi seorang gadis cantik yang bernama Nur. Nur adalah anak seorang saudagar kaya, dan ternyata Nur juga menyukai Malin. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua menikah. Di suatu ketika, Nur bertanya kepada Malin tentang rencana pulang kampung untuk liburan kali ini. Lalu Malin pun bertanya kampung siapa yang akan kita kunjungi. Istriku, kemana kita akan pergi? Yang pasti bukan kampungku lah. Kamu kan tahu kampungku kan. Aku lahir di sini, dibesarkan di sini. Lalu kita akan pergi kemana? Ya ke kampungku lah. Apa? Buat apa kamu pergi ke kampungku? Apa salahnya? Aku hanya ingin bertemu ibumu. Sudah berapa kali aku bilang bahwa ibuku itu sudah tiada. Ya sudahlah, aku hanya ingin melihat rumah masa kecilmu. Tak usahlah. Ngapain kita liburan ke kampung? Lebih bagus kita di rumah saja. Aku nggak mau tahu. Pokoknya kita harus pergi kampung halamanmu. Astaga Nur. Daripada kita ke kampung, lebih bagus kita ke luar negeri. Pokoknya aku mau keliling Nusantara. Yang pertama kali kita kunjungi adalah kampung halamanmu. Kenapa? Karena kamu pernah bilang bahwa kampung halamanmu itu sangat indah. Setelah bertengkar cukup lama, akhirnya Malin pun menyetujui permintaan istrinya. Mereka akan berangkat ke kampung halaman menggunakan kapal. Pada saat itu, Ibu Malin sedang memikirkan anaknya yang sudah berjanji untuk pulang ke kampung halaman setelah mendapatkan pekerjaan di negeri orang. Lalu tiba-tiba datanglah dua pria dan satu wanita dengan wajah dan suaranya yang begitu menampakkan kegembiraan, dengan tujuan ingin memberitahukan kepada Ibu Malin bahwa Malin anaknya sudah kembali. Mbak! 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 Mbok, Malin sudah pulang. Malin sudah pulang dari rantauan, Mbok. Anakku sudah kembali, Malin sudah sukses, Mbok. Apakah yang kalian katakan itu benar? Benar, Mbok, kami tidak berbohong, kami tidak salah lihat. Ayo, Mbok, mari kita lihat bersama. Mbok. Begitu terkejutnya Ibu Malin ketika melihat sebuah kapal yang sangat besar berada di tepi yang di dalamnya terdapat Malin Kundang bersama istrinya. Setelah turun dari kapal, Ibu Malin pun langsung menghampirinya. Malin! Ini siapa, Malin? Apakah kamu mengenalinya? Aku tidak tahu siapa ibu tua ini. Apa benar ini ibumu? Kalau tidak, ibumu sangat kaya. Dia muda. Sudah aku bilang berapa kali, ibuku sudah tiada. Ini bukan ibuku. Ibuku itu sudah meninggal. Malin, kamu berkata apa, nak?
Walaupun ibuku masih ada, tidak berburuk ini rupanya. Setiap hari aku menunggumu, tapi tiada satupun kabar yang berlalu. Yang kutunggu sudah pulang, pada menolakku Pergi dari sini. Pada kapal yang berlabuh terbayang Pergi dari sini. melangkah terus siap Ibu Malin merasa sangat sedih. Sekalipun marah, ia pun berdoa kepada Tuhan dan menyumpahi Malin agar dikutuk menjadi batu. kapal berlabuh silih berganti, tiada juga engkau kembali. Dimanakah kamu, putraku? Ibu, maafkan anakmu yang durhaka ini. Kita tiada terpisah. Tidak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya terang mendadak berubah menjadi gelap. Entah bagaimana awalnya, tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Keesokan harinya, di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tak jauh dari tempat itu, nampaklah sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Konon itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang terkenal kutukan ibunya menjadi batu. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Malin Kundang sebelumnya yaitu: 1. Pentingnya berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua sangatlah penting. Kundang yang durhaka kepada ibunya mengalami nasib yang begitu tragis. Kesombongan awal mula kehancuran. Kesuksesan yang diraih oleh Malin Kundang membuatnya sombong dan lupa diri dengan asal usul. Maka dari itu cerita ini mengingatkan kita bahwa kesombongan dapat membawa kehancuran. 3. Tindakan buruk akan berdampak buruk. Tindakan Malin Kundang yang durhaka kepada ibunya berakhir dengan kutukan yang mengubahnya menjadi batu. Cerita ini mengajarkan kita bahwa perbuatan buruk akan dibalas dengan setimpal. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam bertindak dan memperlakukan orang lain dengan baik. Jadi, cerita ini memberikan pelajaran yang sangat berarti, yaitu mengingatkan kita bahwa pentingnya menghormati orang tua, menjaga kerendahan hati, dan selalu mempertimbangkan konsekuensi dari semua tindakan yang kita lakukan. Dean Bangsot. Dan selalu mempertimbangkan konsekuensi. Foto baru kileknya rancak sirah warnanya. Foto baru kileknya rancak sirah warnanya.